Berita ini telah disampaikan oleh detik.com. Berita ini disampaikan pada tanggal 17 April 2024. Analisis dari kejadian ini saya akan jelaskan dalam bentuk kronologinya. 13 April 2024 pada sore hari, MJ ingin membuat sebuah konten bersama pasangannya. Namun sayangnya pasangannya MJ ini menolak untuk membuat konten bersama. Melihat hal ini, MJ langsung marah dan saling adu mulut dengan pasangannya. Setelah terjadi adu mulut ini, MJ langsung balik ke rumahnya. Dan sesaatnya di rumah, MJ menyiksa dirinya dan dia meminum cairan toilet. Keesokan paginya pada tanggal 14 April 2024, MJ ditemukan bunuh diri di kamar mandinya. Kepolisian setempat sedang menyelidiki dan memeriksa bukti-bukti apa penyebab MJ melakukan aksi bunuh dirinya ini. Namun, pihak polisi masih belum menemukannya sama sekali. Sebelum polisi melakukan penyelidikan tentang kasus bunuh diri ini, pihak polisi berkata, MJ tidak memiliki riwayat penyiksaan sampai sekarang. Sebelum itu saya akan jelaskan apa itu klaim. Jadi klaim merupakan berpikir kritis di mana menuntut kita mengevaluasi atau menghasilkan, yaitu klaim atau proposisi atau pernyataan. Untuk klaim sendiri itu ada 3 jenis, yaitu faktual, nilai, dan subjektif. Jadi jenis klaim faktual saya mengkategorikan ada 3 poin, yaitu identifikasi korban, kronologi kejadian, bukti fisik. Untuk identifikasi korban, selebgram berinisial MJ bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kronologi kejadiannya, MJ dan pacarnya cekcok setelah tidak membuat konten bareng. Pacar MJ kemudian keluar dari rumah dan pulang. Keesokan paginya MJ ditemukan gantung diri. Bukti fisiknya yaitu ada ponsel yang digunakan MJ untuk live Instagram ditemukan di lokasi kejadian dalam keadaan masih menyala, tetapi tidak bisa dibuka. Klaim nilai itu ada 2 poin, yaitu korelasi antara cekcok dan bunuh diri dan pernyataan dari polisi. Untuk korelasi antara cekcok dan bunuh diri, diduga MJ bunuh diri sebagai akibat dari cekcok dengan pacarnya. Ini juga menunjukkan bahwa kompleksitas hubungan interpersonal dan dampak emosional dari konflik tersebut. Jenis yang ketiga itu klaim subjektif, 2 poin, yaitu deskripsi keadaan emosional dan cekcok menjadi pemicu. Untuk deskripsi keadaan emosional, pacar MJ menyatakan bahwa MJ sudah marah-marah beberapa hari sebelum kejadian dan sering kali marah-marah. Ini juga menggambarkan keadaan emosional yang tegang dan mungkin masalah dalam hubungan mereka. Lalu cekcok yang menjadi pemicu. Perdebatan antara MJ dan pacarnya terkait pembuatan konten bersama yang pada akhirnya tidak terwujud menunjukkan konflik mungkin timbul dan perbedaan harapan atau keinginan antara kedua belah pihak. Argumen adalah usaha membuktikan sesuatu kesimpulan dengan tujuan untuk membuat seseorang percaya sesuatu. Jadi argumen dari kasus ini adalah selebgram Jakarta berinisial MJ bunuh diri akibat batal membuat konten. Pada hari sebelum MJ bunuh diri, MJ sempat bertikai dengan pacarnya. Dan pacar MJ mengatakan bahwa MJ sudah sering melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya ketika marah. Polisi menemukan bahwa MJ bunuh diri lewat live Instagram dan HP MJ pada saat itu masih menempel pada dirinya. Jadi benar bahwa MJ bunuh diri akibat batal membuat konten. Jadi pertama-tama apa itu counter argumen? Counter argumen adalah argumen yang menentang atau membantah argumen yang telah dibuat sebelumnya. Menurut berita dari healthcompass.com, menyatakan bahwa keinginan bunuh diri pada seseorang tidak muncul secara spontan. Pada umumnya muncul secara bertahap.
yang membuktikan bahwa pertikaian bukanlah alasan utama mengapa MJ bunuh diri. Seorang selebgram memiliki suatu tujuan, yaitu untuk selalu tampil maksimal dan bahkan sempurna depan umum agar dapat memperoleh perhatian dari media sosial. Ketika terlibat cekcok dengan pasangannya dan gagal dalam membuat konten, tekanan tersebut dapat meningkat dan memicu tingkat stres yang cukup parah. Seorang selebgram mungkin aja dapat mengalami gangguan kesehatan mental yang tidak terdiagnosis ataupun tidak dikelola dengan baik. Salah satunya dengan cekcok dengan pasangan dan kegagalan dalam berencana membuat konten bisa menjadi pemicu untuk memperburuk kondisi mentalnya. Selebgram tersebut mungkin merasa terpukul secara emosional dan merasa bahwa dirinya kehilangan segalanya karena tidak mampu memenuhi ekspektasi pengikutnya. Walaupun seorang selebgram cenderung memiliki cukup banyak pengikut di media sosial, selebgram dapat saja merasa terisolasi secara emosional dan kurang memiliki dukungan sosial yang nyata. Dengan cekcok dengan pasangan dan perasaan gagal dalam menggunakan media sosial dapat memperdalam perasaan isolasi tersebut. Sebagai figur publik, seorang selebgram mungkin sangat mengandalkan dukungan dan tanggapan positif dari pengikutnya di media sosial. Ketika mengalami cekcok dengan pasangan dan gagal dalam rencana membuat konten, mereka mungkin merasa terhina ataupun dikecewakan yang memicu perasaan putus asa. Oleh karena itu dapat terjadinya aksi bunuh diri. Argumen deduktif adalah argumen yang jika benar mengandung bukti konsulsif untuk mendukung kebenaran klaim. Premisnya begitu kuat sehingga klaim yang dibuat setelah premis disajikan bukan lagi probabilitas, melainkan kepastian. Argumen induktif ini mengandung premis-premis yang jika benar membuktikan kebenaran klaim tersebut. Lalu bedanya dengan metode deduktif, bedanya masih ada kemungkinan argumen itu benar atau salah. Dalam argumen induktif, pernyataan yang disimpulkan hanya bersifat spekulatif dan kepastiannya tidak diketahui. Berita selebgram berinisial FM alias Melly Joker yang di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya. Sebelum tewas, Melly sempat cekcok dengan kekasihnya dan marah-marah lantaran gagal membuat konten videonya. Melly kerap membuat konten bersama kekasihnya lantaran Melly merupakan seniman lukis. Adapun kekasihnya yang biasa membantu Melly dalam membuat konten tersebut. Adapun Melly kata dia memiliki temperamen pemarah dari keterangan kekasihnya dan saksinya lainnya. Saat keinginannya tak terlaksanakan ataupun saat dia memiliki masalah, Melly pun kerap marah-marah, dan belakangan ini Melly pun kerap marah-marah termasuk pada kekasihnya, menyiksa dirinya. Terus handphone baru pagi harinya diketahui sama saudaranya ia sudah gantung diri. Yang pertama, kolerasi antara cekcok dengan pacar dan tindakan bunuh diri. Berita tersebut menyebutkan bahwa inisial MJ diduga bunuh diri setelah cekcok dengan pacarnya karena tidak jadi membuat konten bersama. Kesesatan berpikir informal mungkin terjadi jika seseorang secara langsung menyimpulkan bahwa cekcok dengan pacar adalah salah satunya penyebab tindakan bunuh diri, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin juga berperan, seperti masalah mental atau tekanan lain dalam hidup. Yang kedua, adanya penggunaan kata duga di berita tersebut. Kata duga ini menunjukkan bahwa informasi tersebut masih bersifat spekulatif. Ini menunjukkan pentingnya mengumpulkan bukti yang cukup terlebih dahulu sebelum membuat asumsi atau kesimpulan yang pasti. Yang ketiga adalah kerap bertengkar dan percobaan bunuh diri sebelumnya. Penekanan pada fakta bahwa pasangan tersebut pernah bertengkar dan si MJ ini pernah melakukan pencobaan bunuh diri sebelumnya bisa menimbulkan kesan bahwa tindakan bunuh diri ini bisa diprediksi. Namun ini juga harus dilihat dalam konteks kesehatan mental individu dan faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi dalam kasus ini. Informasi teknis tentang tindakan bunuh diri menyebutkan bahwa MJ melakukan bunuh diri saat sedang melakukan siaran langsung atau live di Instagram dan bahwa ponselnya ditemukan di lokasi kejadian. Dapat menimbulkan kesan bahwa ada unsur dramatis atau sensasionalisme dalam pemberitaan. Dalam analisis ini, saya mendapatkan pentingnya menghindari kesimpulan atau asumsi yang terlalu berlebihan dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.